Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Unjuk rasa ratusan mahasiswa dan petani di depan kantor gubernur berlangsung hingga malam. Massa mendesak bertemu langsung dengan gubernur. Usai penetapan 5 ketua koperasi sebagai tersangka korupsi Samisake, Kejari periksa mantan Sekda Pemkot Marjon. Jaring atlet pebola basket muda, Kemenpora dan PBSI Bengkulu Utara adakan kompetisi bola basket U17. Polisi Resor Rejang Lebong akhirnya mengungkap pemilik ladang ganja yang ditemukan di Desa Lawang Agung, Kecamatan Sindang, Beliti Ulu pada Jumat lalu. Dari interogasi secara mendalam terhadap tersangka HB 52 tahun, diketahui pemiliknya adalah almarhum adiknya. Selain itu, HB juga mengakui baru merawat ladang tersebut setelah adiknya meninggal dunia akibat kecelakaan 2 bulan lalu. Rencananya akan digunakan sendiri, meski selama ini ia belum pernah mengkonsumsinya. Kebun kita, Pak. Kebun adik. Berarti ini yang nyuruh nanam adik apa kita? Ya, adik aku yang nanam yang besar. Kalau yang kecil yang masih betet ini aku. Oh, yang kecil-kecil kita, berarti yang lama ini adik kita yang nanam itu. Adik itu tadi yang tabrakan itu. Iya. Sebelumnya, ladang ganja seluas 1 hektar ditemukan oleh tim gabungan Intel Kodim 0409 Rejang Lebong dan Satres Narkoba Polres Rejang Lebong di Desa Lawang Agung. Di lokasi tersebut, petugas mengamankan 42 batang tanaman ganja siap panen. Ya, Satres Narkoba Rejang Lebong bersama-sama dengan Kodim 0409 Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, secara sinergitas antara TNI Polri melakukan pengungkapan satu kasus tindak pidana narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja serta berhasil mengamankan 1 orang pelaku serta barang bukti. Hingga saat ini tersangka masih ditahan di rutan Mapolres Rejang Lebong dan akan dijerat pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Rizky Mardani melaporkan dari Rejang Lebong. Pencuri ponsel dan tablet warga Jalan Merapi 12, Kelurahan Kebun Tebeng, Kota Bengkulu, akhirnya ditangkap tim Opsenal Macan Ratu, Polsek Ratu Agung, Kota Bengkulu. TC, pria 29 tahun, warga 4 Lawang, Sumatera Selatan ini ditangkap kurang dari 24 jam pasca mencuri. Menariknya, saat ditangkap, pelaku sempat mencoba mengelabui petugas dengan menyimpan barang curian di dalam tanah. Pelaku menyembunyikan ponsel dan tablet dengan cara dibalut plastik dan handuk, lalu menimbunnya dalam tanah di belakang kediamannya agar tidak ketahuan dan rencananya barang hasil curian tersebut akan dijualnya di kemudian hari. Pelaku sebelumnya beroperasi dengan modus mencongkel jendela kamar korban saat korban sedang tidur. Setelah masuk, pelaku lalu menggasak 1 unit ponsel dan 1 tablet korban. Kemarin kita amankan 1 orang pelaku, ya, pelaku pencurian dengan pemberatan, ya, 1 orang, di mana pelaku mengambil handphone milik korban sebanyak 2 buah, kemudian setelah diambil dibungkus dengan handuk, kemudian ditanam di satu tempat. Setelah kita dapat informasi itu, terima laporan itu, kita penyelidikan, kita amankan kemarin malam. Kurang dari 24 jam katanya. Iya, kejadiannya Senin siang, malamnya kita amankan. Polisi yang menerima laporan langsung menyelidiki dan menangkap pelaku di kediamannya. Hingga kini pelaku masih diperiksa karena tidak tertutup kemungkinan pelaku adalah pencuri spesialis curat dengan modus bobol rumah kosong. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu.
Tim Opsnal Satuan Reserse Kriminal Polres Rejang Lebong akhirnya meringkus 2 pelaku penjambretan di kawasan Jalan MH Tamrin, Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup. Keduanya yaitu AM 26 tahun, warga Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Curup, RR 19 tahun, warga Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Curup Timur. Kedua pelaku yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka ini sebelumnya menjambret 2 wanita yang tengah mengendarai sepeda motor pada 24 Juli lalu. Kasus ini berawal dari adanya laporan polisi pada tanggal 14 September 2023. Untuk tempat kejadian sendiri itu ada di Jalan Umum MH Tamrin, Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 18.00. Adapun modus kedua pelaku dengan cara berboncengan mengendarai sepeda motor mengitari kota Curup pada malam hari. Saat mendapatkan mangsa, keduanya lalu membuntutinya. Saat berada di lokasi yang sepi, pelaku langsung merampas ponsel serta barang berharga lainnya milik korbannya. Hasil rampasan kemudian langsung mereka jual untuk berfoya-foya. 2 orang perempuan yang berboncengan, dan jambret ini pun melihat bahwa salah satu yang dibonceng ini membawa HP yang sedang dipegang, yaitu merek iPhone 11 warna green. Kemudian tersangka ini langsung menggiring di belakang sepeda motor korban. Karena melihat kondisi sepi, langsung merebut paksa handphone iPhone warna green milik korban dari tangan korban yang dibonceng. Dari penyelidikan polisi, diketahui salah satu di antara kedua pelaku tersebut adalah residivis kasus pencurian dengan pemberatan tahun 2015 dan kasus pencurian dengan kekerasan pada tahun 2016. Saat ini keduanya masih diperiksa dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Rizky Mardani melaporkan dari Rejang Lebong. Jelang pemilu 2024, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Bengkulu bersama Dewan Pers dan Penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu, Rabu pagi menggelar workshop peliputan pemilu. Kegiatan yang dihadiri puluhan jurnalis dari berbagai media di Provinsi Bengkulu ini untuk meningkatkan peran serta fungsi media dalam menyukseskan pemilu tahun 2024. Ada beberapa poin yang menjadi fokus pada workshop ini, di antaranya tentang netralitas media. Selama berlangsungnya tahapan pemilu, mulai dari tahapan kampanye hingga hari H pencoblosan, media diminta membuat pemberitaan yang berimbang dan proporsional, menjaga kondusivitas, serta tidak mempengaruhi preferensi pemilih. Karena disampaikan, kesalahan paling banyak dilakukan oleh media massa adalah tidak berimbang dalam melakukan peliputan berita. Hal tersebut menjadi dampak yang negatif bagi masyarakat dan dapat menimbulkan kegaduhan. Tadi sebenarnya sudah jelas, teman-teman media ini, khususnya lembaga penyiaran televisi dan radio ini tetap berpegang teguh pada P3SPS, dengan berlaku penyiaran dan standar program siaran. Itu diatur langsung oleh Undang-Undang 32 tahun 2002, juga terdapat di dalamnya terkait penyiaran, terkait dengan kepemiluan juga ada PKPU juga di dalamnya, kemudian ada surat edaran dari KPI berkaitan dengan iklan kampanye, dan juga tadi disebut pada pasal 296 dan 297 juga disebut berkaitan dengan kampanye, hal-hal yang diatur periklanan, kemudian iklan pemberitaan itu diatur juga di PKPU juga diatur. Dan harapan saya tentunya kepada lembaga penyiaran ini tetaplah berimbang, profesional, dan juga tetap memegang teguh kode etik jurnalistik tentunya ya. Itu salah satu poin yang penting dan tidak kalah lagi dari KPID itu sendiri, yaitu memegang pedoman-pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran itu sendiri. Ketua KPID Bengkulu Albert C. Rolando berharap media juga mematuhi aturan dan regulasi dalam menyiarkan informasi seputar pemilu, baik yang bersifat berita maupun iklan. Dinka Kurniawan melaporkan dari Kota Bengkulu.